Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aman. Sejahtera, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi malam ini kita akan membahas mengenai dengan tema diskusi kita ngobrol santai filosofis dengan temanya adalah iman, pengetahuan, dan spiritualitas. Jadi bagaimana sebenarnya hubungan antara tiga hal tersebut, antara iman, pengetahuan, dan spiritualitas. Bisakah kita beriman tanpa pengetahuan atau spiritualitas tanpa pengetahuan, atau iman tanpa spiritualitas, atau ketiganya itu saling terhubung satu sama lain? Atau cukup dengan pengetahuan saja, maka nanti iman dan spiritualitas akan mengikuti begitu. Karena tema ini jadi penting karena kita ingin mengetahui apakah yang disebut dengan kebutuhan spiritualitas itu bisa dibahasakan dan dikomunikasikan secara lintas personal gitu. Artinya kan kalau misalkan itu dibicarakan, diungkapkan, atau diobjektifkan antar manusia, kita memerlukan perangkat bahasa, di mana bahasa ini merupakan cerminan dari pengetahuan. Jadi tidak terlepas dari pengetahuan itu. Masalah apakah sejauh mana pengetahuan itu mampu menjelaskan, apakah 100%, apakah hanya 50 atau 10%, itu masalah lain. Tapi apakah ada kemungkinan itu bisa kita bahasakan dengan segala keterbatasan bahasa pengetahuan yang kita miliki gitu. Nah, hadir bersama kita di sini Bung Enos dan Bung Ismaila, barangkali bisa meramai kita kali ini. Mungkin Bung Enos dulu ada kata pendahuluan, silakan. Ya. Mungkin kita perlu mengingat kembali ya, ketika kita waktu kecil itu kita ingat kesadaran kita menyadari diri kita itu kapan. Itu kesadaran terhadap diri itu kan berbeda-beda satu sama lain. Maksudnya dia menyadari diri dan lingkungannya. Dia tahu bahwa dirinya ada itu berbeda-beda. Ada yang orang yang tahunnya itu umur 2 tahun sudah tahu. Oh ya, dia sudah melihat dirinya. Oh ya, saya ada. Ada yang 4 tahun, bahkan ada yang 1 tahun itu ada yang begitu. Itu dia sudah tahu dirinya. Nah, pengetahuan terhadap diri itu yang menjadi asas atas seluruh tema yang dibicarakan tadi itu. Nah, kalau nggak kenal dirinya, manusia nggak tahu. Pengetahuan itu asasnya kan pengetahuan terhadap diri. Yang saya tahu begitu ya, yang saya tahu begitu. Nggak tahu yang lain. Nah, setelah itu kita ini kan menerima informasi. Informasi awal itu kan informasi mengenai apa yang dicerap oleh indera. Itu informasi yang paling awal. Selanjutnya mungkin input-input dari orang sekitar, dari orang tua. Nah, beberapa input itu juga diantaranya itu informasi-informasi tentang tema-tema yang disebut transendental,
tema-tema tentang ketuhanan atau dewa-dewa atau apa gitu ya. Nah, itu informasi itu lolos masuk aja ke dalam pikiran kita tanpa kita membuat komparasi. Nah, itu pengetahuan yang diinput tadi membentuk keyakinan-keyakinan. Iman sebenarnya kan nggak harus bicara tentang Tuhan, tapi juga iman itu sendiri bicara tentang keyakinan terhadap apa saja. Tentu saja kalau ditarik dari itu ya, kalau ditarik itu tema itu apa? Iman itu meniscayakan yang namanya pengetahuan. Lah, lalu spiritual sendiri itu apa? Nah, spiritual itu apakah juga membutuhkan pengetahuan? Spiritual itu, yang dimaksud spiritual itu apa? Kan orang berbeda-beda juga pemahamannya tentang spiritual juga beda-beda. Nah, artinya perbedaan pemahaman tentang spiritual itu juga itu membuktikan bahwa spiritual sendiri juga berkaitan dengan pengetahuan. Misalnya kayak saya, ketika saya menekuni spiritual itu sudah terbentuk konsep tentang spiritual itu di benak saya. Bahwa nanti konsep itu berbenturan dengan realitasnya itu kan urusan belakangan. Itu yang saya alami itu begitu. Jadi pengetahuan dan iman dan spiritual itu sepertinya saling terkait ya. Tapi apakah iman dan pengetahuan itu juga membentuk spiritual? Saya pernah memasuki tarekat ya, tapi itu pengalaman saya itu belum sampai pada pengalaman spiritual, belum sampai itu. Tapi bahwa ada orang lain yang bisa sampai pada pengalaman spiritual itu mungkin saja terjadi. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Ya, oke. Dari Bung Ismaila ada barangkali atau masih menyimak dulu? Oh iya Mas, mungkin kalau dari saya pendek aja ya Mas, karena masih ribut ini, jadi sulit saya. Kalau tema yang dibahas ini tema-tema ini ya, tema-tema yang sudah sangat umum ya, sudah dari dulu sekali. Tapi kok tidak terpecahkan begitu? Nggak ada satu kesepakatan utuh seperti apa gitu ya. Tetap aja terjadi pemisahan-pemisahan atau perbedaan penafsiran. Kalau saya melihat itu, saya memakai konsep, saya tetap memakai dan meyakini konsep mula sadra. Jadi ketika yang mengetahui itu yang diketahui sama dengan yang mengetahui, maka pada prinsipnya apa yang kita maksudkan dengan iman, pengetahuan, spiritual, itu terjadi klasifikasi hanya berdasarkan pemikiran aja. Tapi pada realitasnya itu satu wujud aja itu, yaitu pengetahuan itu sendiri, jiwa itu sendiri, iman itu sendiri, itu sama semua itu. Karena kalau mau kita pakai ukuran penelitian, misalnya, dan sudah dibuktikan bahwa
naik pengetahuan tertentu yang naik, pengetahuan khusus yang semakin naik pengetahuan tertentu, itu iman akan naik, spiritual akan naik. Tapi konsep di sini saya hanya mengatakan bahwa itu hanya terbagi dalam pikiran saja. Tapi realitas objeknya itu satu. Kembali ke personalitasnya yang sedang beriman, yang sedang berpengetahuan, dan sedang mengalami spiritualitas. Itu saja dulu, Mas. Karena terlalu bising di sini, sorry ya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ismail. Nah, berarti mungkin sejauh ini kita bisa lihat bahwa memang ada keterkaitan antara iman, pengetahuan, dan spiritualitas. Kemudian saya ingin mengkerucutkan selanjutnya, apakah sebenarnya iman atau keyakinan itu adalah pendukung bagi spiritualitas ataukah penghalang? Karena dalam beberapa spiritualitas timur itu ditekankan alamilah sendiri, observasi. Jangan dengarkan apa kata orang, katanya konsep-konsep, keyakinan-keyakinan itu jadi asumsi-asumsi, persepsi-persepsi yang akan mendistorsi pengalaman murni spiritualitas. Jadi kadang kalau dalam agama Abrahamik itu kan justru iman itu sebagai syarat, prasyarat atau ya prasyarat untuk keselamatan gitu kan, untuk berspiritualitas. Tapi kalau di kearifan timur seperti Buddha, Hindu itu yang menekankan justru jangan gunakan asumsi apapun dulu. Keyakinan-keyakinan itu justru akan menghalangimu dari melihat realitas sebagaimana adanya. Mungkin Bung Enos bisa mengomentari. Kalau kalau spiritual timur memang begitu ya, bangunannya ya. Tapi spiritual timur sendiri juga berbeda-beda. Spiritual India, Cina, dan Nusantara berbeda. Biasanya kalau spiritual Cina dan India itu kesamaan. Saya sampaikan kesamaannya nih. Saya sampaikan kesamaannya. Spiritual timur itu memasuki diri, itu kesamaannya. Hanya yang membedakan itu pintunya. Nah, kalau spiritual India dan Cina itu pintunya itu nafas. Nah, kalau spiritual Nusantara ini pintunya 5. Nah, kesamaannya lagi yaitu spiritual timur itu tidak memakai konsep. Artinya konsep-konsep itu dianggap sebagai penghalang untuk melihat realitas itu. Nah, karena begini, pengetahuan biasanya itu kan dianggap oleh spiritual timur itu sebagai pikiran pihak lain. Nah, pikiran pihak lain ini kan belum diverifikasi bahwa ini pengetahuan yang orisinil atau bukan gitu. Itu menurut spiritual timur ya. Terlebih kalau spiritual Nusantara, kalau spiritual Nusantara itu memasuki diri itu tidak melalui pintu indrawi. Jadi tidak melalui mata, tidak melalui telinga, tidak melalui 5 indera ini, tapi melalui pintu yang lain. Jadi pencerapan pengetahuan itu tidak melalui indera. Itu kalau spiritual Nusantara itu begitu. Nah, catatan-catatan berupa lontar tentang metode untuk melakukan spiritual itu juga ada catatan-catatannya tuh masih ada, masih lontar ya.
Itu ada itu. Dan juga sudah dipraktekkan di zaman modern dipraktekkan. Jadi pengenalan terhadap diri itu menurut versi Nusantara, spiritual Nusantara itu kan tubuh itu kan begini. Kita melihat realitas ini melalui apa kan begitu? Melalui apa? Tentunya kan melalui tubuh. Versi Nusantara begitu. Kalau melalui yang bukan tubuh, artinya itu menggunakan konsep-konsep gitu. Nah, kalau melalui tubuh, tubuh yang mana? Apakah melalui pendengaran, apakah melalui mata, ataukah melalui indera yang lain, pengecap dan perasa? Itu versi Nusantara begitu. Nah, kalau versi India dan Cina itu melalui nafas. Jadi pengamatan pada nafas saja. Itu yang saya ketahui begitu. Kalau yang lain saya nggak tahu. Ya. Jadi memang ada perbedaan ya antara spiritual timur sama spiritual agama langit gitu, Abrahamik, yang menyatakan justru keimanan itu penting untuk kebahagiaan di dunia maupun di akhirat begitu. Nah, kalau di Nusantara sendiri jadi itu masuknya melalui apa kalau bukan panca indera, Bung Enos? Jadi begini, menurut versi Nusantara itu ada pintu yang selalu terbuka, yaitu indera. Ada pintu yang selalu tertutup. Nah, pintu yang selalu tertutup ini ada 5. Tapi yang dimasuki disarankan itu yang 3. Nah, karena yang 2 ini jalan kematian. Pintu yang selalu tertutup itu ini ubun-ubun, terus ini sensornya apa namanya amigdala ya, terus sama leher. Ini jadi ini yang menjadi pintu masuknya. Nah, menurut versi Nusantara itu begini, tubuh itu sebenarnya kan mandala. Mandala yang terhubung dengan mandala semesta, itu versi Nusantara Timur itu begitu. Nah, karena tubuh itu adalah mandala yang terhubung dengan mandala semesta, maka tubuh itu difahami juga semesta itu sendiri. Hanya ini semesta kecil. Gitu. Nah, memasuki kedalaman tubuh ini akan membuka pengetahuan tentang kesemestaan itu. Teknisnya rumit sih memang, memasuki dari ubun-ubun dan ini apa yang disebut cakra ajna dan cakra ke-5 ini memang sulit rumit, tekniknya rumit itu karena terkait dengan teknik-teknik tertentu. Ya agak berat juga. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Teknik-tekniknya bisa dicontohkan mungkin sekilas kayak apa misalkan? Misalnya begini, saya misalkan bernafas pakai ubun-ubun ya. Bernafas pakai ubun-ubun ini kan ketika saya bernafas pakai ubun-ubun berarti kan saya tidak bernafas pakai hidung, juga tidak bernafas pakai mulut gitu. Itu diantaranya tuh begitu. Nafas. Tapi tetap pernafasan ya, tetap pernafasan. Tapi pintu masuk pernafasan yang berbeda. Ya. Jadi bisa tetap bernafas ya meskipun bukan dari, tapi maksudnya ke paru-paru itu? Iya, ke paru-paru. Oh ya. Ya. Saya baru dengar itu bisa bernafas lewat ubun-ubun, menarik juga. Jadi ada lubang di situ ya? Iya.
kan kalau versi Nusantara Timur itu kan begini ya. Tubuh ini tersusun dari aksara-aksara. Aksara ini tersusun dari biner. Itu kalau versi Nusantara itu begitu. Ini biner yang dimaksud ini sama dengan kalau kita biner dalam ilmu teknologi informatika itu sama, 0 dan 1. Nah, 0 dan 1 ini disusun menjadi aksara. Nah, seluruh organ-organ tubuh kita ini tersusun dari aksara-aksara. Nah, aksara-aksara yang berputar tadi, aksara ini sebenarnya gelombang energi. Nah, aksara-aksara yang diputar ini membentuk tubuh kita. Itu kalau versi Nusantara itu begitu. Aksara nah, berputar. Aksara-aksara yang berputar. Iya, aksara yang berputar. Luar biasa ya. Pengetahuan baru sekali buat saya, Bung Enos. Ya. Gimana, Bung Ismail, ada tanggapan mungkin? Sangat menarik ya penjelasannya, luar biasa. Saya juga baru ini termasuk pengetahuan baru buat saya itu. Dan kebetulan baru-baru ini saya sedang mengikuti kuliahnya Kang Jalal. Ada di aplikasi itu, saya ikuti sedikit tentang neuroscience-nya. Oh iya ya. Ya, itu sangat menarik ternyata. Jadi seluruh aktivitas kita, baik itu sifatnya spiritual, baik sifatnya emosional ataupun aktivitas-aktivitas biasa, itu ternyata kembali dapat ditinjau dari sebagaimana bagusnya otak kita gitu. Jadi spiritualitas kita bisa rusak kalau ada bagian-bagian dari otak itu rusak. Iman kita juga bisa rusak kalau di bagian-bagian tertentu juga rusak. Itu berdasarkan penelitian terbaru mengatakan bahwa penelitian terdahulu mengatakan bahwa otak itu keadaan otak mempengaruhi perilaku. Kemudian perilaku mempengaruhi otak. Nah, jadi ini saya hubungkan dengan keterbatasan manusia. Keterbatasan manusia itu yaitu dia masih berada di alam materi. Jadi spiritualitas tidak bisa kita katakan dia lepas dari materi. Karena yang sedang melakukan ini ada dua unsur dia, unsur jiwa dan unsur materi. Oleh karena itu, betul yang dikatakan Om Lam Yam, itu berbagai trik-trik atau teknik atau metode yang dipakai di tempat-tempat tertentu, apa tadi yang Nusantara ya sama Cina. Iya, Nusantara. Ya, itu tentunya adalah bagian dari bagaimana spiritualitas itu dibangun berdasarkan kondisi manusia itu sendiri, yaitu materi dan jiwanya. Jadi kemudian yang kedua, kalau dari pandangan daerah timur, kawasan timur tentang spiritualitas itu tidak boleh tidak melalui konsep-konsep. Mungkin yang dia maksud adalah ilmu husulinya ya. Tapi pada dasarnya dia tetap memakai pengetahuan atau seperti begini. Ada orang yang mengalami pengalaman, tapi pengalamannya itu diperoleh lewat indera.
Ada juga orang mengalami pengalaman, tapi pengalamannya lewat non indranya. Itu kan sama-sama pengalaman. Nah, jadi tidak bisa manusia itu lepas dari memahami sesuatu, kemudian memiliki pengetahuan tanpa adanya pengalaman. Baik pengalaman dia secara indrawi maupun pengalaman dia secara huduri. Seperti itu, Mas Andre. Ya, terima kasih Bung Mail. Jadi memang di sini ada pentingnya tentang pengetahuan dan keimanan itu sampai batas di mana itu jadi kalaupun misalkan kita tanpa iman dan tanpa pengetahuan terus mengalami, kita toh tetap memiliki kerangka untuk memahami pengalaman kita. Nah, kalau itu tidak berbasiskan pengetahuan yang menurut spiritualitas timur itu adalah pihak lain, pengetahuan pihak lain, apakah mungkin memang kita mengosongkan diri dari pengetahuan tanpa sisa gitu? Atau memang harus seperti itu, Bung Enos? Jadi pengalaman sendiri itu kan membentuk konsep, tapi konsepnya konsep pengalaman ya. Ini yang disebut pasca pengalaman, pengetahuan pasca pengalaman. Ada pengetahuan yang pra pengalaman. Nah, menurut versi Nusantara, versi spiritual timur, pengetahuan yang pasca pengalaman ini yang disebut pengetahuan otentik. Nah, pengetahuan yang pra pengalaman itu pengetahuan konseptual. Itu kalau versi timur begitu. Seluruh timur, spiritual timur mengatakan begitu. Nah, sebenarnya tidak, spiritual timur dalam kehidupan ini juga tidak membuang pengetahuan yang pra pengalaman ya. Karena kan ini tuh menjadi keniscayaan. Kita menerima pikiran-pikiran pihak lain, apalagi kehidupan sekarang ini kita membaca tulisan, membaca berita. Nah, itu kan itu pengetahuan yang pra pengalaman. Membaca buku, membaca literatur itu kan pengetahuan pra pengalaman. Nah, itu dalam kehidupan itu kita tidak bisa lari dari kenyataan, itu nggak bisa. Hanya masalahnya adalah ketika untuk melihat realitas itu diupayakan tidak menyertakan pengetahuan yang pra pengalaman, karena itu nanti menjadi serimpetan gitu. Nah, kalau kita untuk melihat sesuatu sudah terbentuk konsep tertentu, akhirnya pengetahuan tadi itu menjadi tidak orisinil gitu. Misalnya begini, saya sebutkan saja, ketika saya melihat mobil yang lalu lalang, gini, ketika saya melihat air yang turun dari langit ke bawah gitu. Nah, ketika saya di benak saya sudah terbentuk konsep hujan, maka itu konsekuensinya akan luas itu. Misalnya ketika saya hendak menuju suatu tempat gitu, air yang turun dari langit itu di benak saya sudah terbentuk konsep hujan, karena konsep hujan itu bagi saya itu suatu halangan. Nah, bisa jadi saya tunda kepergian saya. Wow, alasannya hujan ini, hujan nanti tubuh saya menggigil dan sebagainya. Tapi kalau spiritual timur ini kan tidak melihat konsep. Ya, yang dilihat
realitasnya. Realitasnya hanya air yang turun dari langit turun ke bumi. Nah, kalau air apa masalahnya kan gitu? Air nggak ada masalah. Nah, itu kalau jadi diupayakan kalau versi spiritual timur tidak melihat konsepnya, tapi melihat realitasnya. Nah, itu saya contohkan begitu. Ya, jadi memang pengalaman ini, konsep-konsep atau pengetahuan pra pengalaman ini membentuk persepsi yang sifatnya bisa memproyeksikan apa ya, pengalaman kita nantinya gitu kan ya. Ya apa akan keserimpet ya untuk melihat realitasnya itu akan keserimpet gitu. Terjegal gitu ya. Iya. Ya. Oke. Apalagi kalau melihat realitas yang luas, yang berlapis-lapis ini, kalau sudah terbentuk konsep tertentu dan untuk melihat realitas itu dengan menyertakan konsep akan sulit sekali. Nah makanya tadi kalau di khusus Nusantara, makanya tadi itu pintu-pintu ini ditutup, pintu yang selalu terbuka itu diupayakan ditutup. Nah, tapi benar yang dikatakan Mas Ismaila tadi, di Indonesia ini ada ahli neuroscience, Pak Riu Hasan. Pak Riu Hasan itu mengatakan bahwa menurut versi neuroscience itu segala sesuatu yang muncul di mental kita, citra mental kita itu bangunan dari kerjasama sekitar 100 miliar neuron-neuron. Jadi neuron-neuron itu membentuk organisasi-organisasi, di antara organisasi pikiran, di antaranya organisasi emosi, organisasi kesadaran, organisasi amigdala. Nah, kalau susunan neuron ini, organisasi neuron ini diberantakin, ini rusak semua nih. Rusak semua, bahkan yang di visual pun juga rusak. Melihat meja bisa bukan meja lagi. Ini manusia ini sebenarnya lemah. Kesadaran dirinya pun juga rusak. Sebenarnya kalau versi neuroscience itu katanya begitu. Ya, oke, mungkin untuk sesi rekaman saya cukupkan dulu, udah 30 menit. Nanti setelah ini kita sesi informal ya. Teman-teman yang menonton, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.